Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda Guts de Jong memberikan pujian besar untuk timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda bukan lagi raksasa yang tertidur, melainkan sudah bangkit dan siap bersaing di level lebih tinggi. Pujian ini disampaikan langsung saat ia menjadi tamu di podcast milik gelandang timnas Indonesia Tom Hai. Cuplikan perbincangan mereka menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dalam podcast tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir awalnya menyebut bahwa Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Menurut Erick, potensi sepak bola Indonesia sangat besar, tetapi masih perlu banyak pengembangan untuk mencapai level tertinggi. Namun, Guts de Jong langsung membantah pernyataan itu dengan penuh keyakinan. Menurutnya, timnas Indonesia sudah bangkit dan tidak bisa lagi disebut sebagai tim yang tertidur. Guts de Jong melihat perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas, baik dari pemain lokal maupun naturalisasi, Indonesia mulai menunjukkan taji di kompetisi internasional. Ia juga mengapresiasi fanatisme supporter Indonesia yang selalu memberikan dukungan luar biasa. Menurutnya, kombinasi antara penggemar yang loyal dan perkembangan pesat tim membuat sepak bola Indonesia semakin disegani. Pernyataan Guts de Jong ini menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, timnas Indonesia punya peluang besar untuk mencapai level yang lebih tinggi. Pujian dari Sekjen KNVB ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan penggemar sepak bola tanah air untuk terus mendukung perkembangan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri memastikan bakal ada beberapa nama baru di skuadnya untuk Piala Asia U20 2025. Hal ini ia sampaikan usai laga Garuda Nusantara melawan India dalam Mandiri Challenge Series 2025. Sebelumnya, Indra memang sudah mengantongi daftar pemain yang akan dibawa ke turnamen ini. Ia menyebut bahwa evaluasi dari 28 pemain sudah dilakukan, dan 2 pemain tambahan tengah dicoba sebelum keputusan akhir diambil. Keputusan final mengenai skuad timnas U20 akan diumumkan pada 2 Februari 2025. Pasalnya, seluruh peserta Piala Asia U20 wajib mendaftarkan 23 pemain, termasuk 3 kiper, pada 3 Februari. Indra Syafri pun mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain baru yang tampil mengejutkan. Salah satu nama yang ia sebut adalah Evandra, yang menurutnya mampu bersaing dan bahkan menggeser beberapa pemain lama. Meskipun sudah memberikan sedikit bocoran, Indra masih merahasiakan daftar lengkap pemain baru tersebut. Ia meminta publik untuk bersabar hingga tanggal pengumuman resmi dari PSSI. Indra juga menegaskan bahwa kehadiran pemain baru ini merupakan bagian dari seleksi ketat, sama seperti yang dilakukan negara lain dalam mempersiapkan skuad terbaiknya. Dengan adanya tambahan pemain baru, skuad Garuda Nusantara diharapkan semakin kompetitif untuk bersaing di Piala Asia U20 2025. Para penggemar tentu penasaran siapa saja wajah-wajah baru yang akan memperkuat timnas Indonesia U20. Apakah mereka bisa memberikan kejutan di ajang bergengsi ini? Jawabannya akan segera terungkap dalam waktu dekat. Alex Pastor sering mendapat pertanyaan tentang keputusannya menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, bukan pelatih kepala. Banyak yang penasaran, mengingat pengalaman dan kemampuannya yang sudah terbukti di dunia kepelatihan. Namun, Pastor menegaskan bahwa ini adalah pilihannya sendiri, bukan karena kurangnya tawaran atau kesempatan. Ia dengan sadar menurunkan egonya dan lebih memilih peran asisten demi kepentingan tim. Dalam sebuah wawancara, Pastor menjelaskan bahwa Patrick Kluivert adalah pelatih kepala timnas Indonesia, dan ia sama sekali tidak merasa keberatan dengan posisinya. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia justru melihat peran asisten sebagai kesempatan bagus untuk mendukung strategi tim secara lebih efektif tanpa harus mengambil semua tekanan sebagai pelatih utama. Selain itu, Pastor mengapresiasi karakter Kluivert yang terbuka terhadap diskusi dan masukan. Ia merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinan Kluivert karena mereka bisa berdiskusi dengan bebas dalam merancang strategi terbaik untuk tim. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pelatih kepala dan asisten adalah kunci utama dalam membangun tim yang solid dan kompetitif.
Pastor juga menekankan bahwa dalam tim kepelatihan, bukan soal siapa yang lebih dominan, melainkan bagaimana mereka bisa saling melengkapi. Dengan pengalaman dan pemikiran yang mereka miliki, ia optimis timnas Indonesia bisa berkembang pesat di bawah kepemimpinan Kluivert. Baginya, kesuksesan tim jauh lebih penting daripada sekadar status jabatan. Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan amunisi baru di lini tengah, dengan kemungkinan bergabungnya Delano van der Heyden. Pemain muda Feyenoord ini disebut-sebut bisa mengisi peran nomor 10 di skuad Garuda, yang selama ini lebih banyak dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand. Kabar ini semakin menarik setelah Patrick Kluivert yang dikabarkan membuka peluang bagi Delano untuk bergabung. Jika ini terjadi, Marcelino harus bersiap menghadapi persaingan ketat demi mempertahankan posisinya sebagai playmaker utama. Isu ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa timnas Indonesia belum memiliki pelapis sepadan di posisi gelandang serang. Delano sendiri pernah mengungkapkan dalam wawancara dengan Yusa Nugraha bahwa ia memiliki darah Maluku dari nenek dan ibunya. Meskipun belum mengetahui secara pasti asal-usul keluarganya di Indonesia, ia mengaku siap membela Merah Putih jika mendapat panggilan resmi. Dengan skill dan pengalaman bermain di Eredivisie, kehadirannya bisa menjadi tambahan berharga bagi lini tengah Garuda. Delano sempat mendapat panggilan dari Sintayong untuk seleksi Piala Dunia U20, tetapi gagal bergabung karena padatnya jadwal di Feyenoord. Klubnya saat itu meminta Delano untuk fokus beristirahat demi menjaga kebugaran fisiknya. Meskipun demikian, ia tetap memiliki ketertarikan besar untuk memperkuat Indonesia, terutama jika situasi memungkinkan. Kini, dengan perubahan kepemimpinan di timnas, peluang itu bisa kembali terbuka untuknya. Jika Delano benar-benar bergabung, lini tengah timnas Indonesia akan semakin kompetitif. Patrick Kluivert kemungkinan akan mencari komposisi terbaik untuk memanfaatkan bakat Delano secara maksimal. Kurniawan Dwi Yulianto kembali jadi perbincangan setelah namanya dikaitkan dengan posisi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Kepulangannya ke Indonesia membuat banyak orang berspekulasi bahwa ia akan segera bergabung dalam staf kepelatihan Garuda. Sebagai mantan pemain timnas yang kini berkarir di dunia kepelatihan, Kurniawan memang punya pengalaman mumpuni. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah dirinya benar-benar akan masuk dalam proyek baru PSSI bersama Kluivert. Dalam pernyataan resminya, Kurniawan menegaskan bahwa kepulangannya ke Indonesia tidak ada hubungannya dengan timnas. Ia mengatakan bahwa ada urusan pribadi yang harus diselesaikan di tanah air, sehingga tidak ada kaitannya dengan posisi asisten pelatih. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang berkembang di media sosial dan forum sepak bola. Meski begitu, isu mengenai keterlibatannya di timnas tetap ramai dibicarakan. Hingga saat ini, Kurniawan mengaku belum mendapatkan komunikasi apapun dari PSSI terkait kemungkinan dirinya bergabung sebagai asisten pelatih. Meskipun begitu, banyak yang meyakini bahwa ia tetap menjadi kandidat kuat. Pengalamannya sebagai pelatih di luar negeri dan pemahamannya terhadap sepak bola Indonesia bisa menjadi nilai tambah jika PSSI benar-benar mempertimbangkannya. Publik pun mulai membayangkan bagaimana perannya jika dipasangkan dengan Kluivert. Jika benar Kurniawan masuk dalam jajaran kepelatihan, tentu ini akan menjadi kombinasi menarik bagi timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia akan menantang India dalam laga terakhir Mandiri U20 Challenge Series 2025. Pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa timnya akan terus berkembang dengan menerapkan permainan menyerang. Ia ingin para pemain memiliki mental baja dan tidak takut untuk menekan lawan sejak awal. Skema permainan agresif ini sudah diuji di beberapa pertandingan sebelumnya dan akan kembali diterapkan saat menghadapi India. Dalam laga ini, Indra Syafri akan melakukan beberapa eksperimen untuk mengasah taktik tim. Menurutnya, uji coba adalah kesempatan emas untuk mencoba berbagai skema sebelum turnamen resmi. Ia ingin melihat bagaimana para pemain beradaptasi dengan formasi dan komposisi yang berbeda. Meskipun melakukan perubahan, filosofi menyerang tetap menjadi prioritas, bahkan dalam sistem bertahan yang tetap mendukung tekanan ke lawan.
Hingga kini, 28 pemain timnas U20 sudah mendapatkan kesempatan bermain dalam 3 pertandingan terakhir. Namun, masih ada 2 pemain yang belum tampil dan Indra memastikan mereka akan diturunkan melawan India. Ia ingin melihat performa mereka dalam kondisi pertandingan sebenarnya sebelum menentukan skuad utama. Keputusan ini selaras dengan visinya untuk memberi pengalaman bertanding kepada seluruh pemain. Dengan begitu, tim bisa menemukan komposisi terbaik sebelum menghadapi turnamen resmi. Laga melawan India bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga bagian dari persiapan besar timnas U20 Indonesia menuju kompetisi yang lebih berat.